Sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Ya, Jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang setempat mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukisio Frit yang menjadi kontraktor penyedia listrik mengaku masih melakukan pencarian bug atau sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Kapal induk Amerika Serikat telah tiba di kawasan Timur Tengah di tengah ketegangan yang mengikat antara Amerika Serikat dan Iran. Kapal perang ini kini bersiaga menunggu perintah serang. Mengutip unggahan Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM Senin kemarin, armada USS Abraham Lincoln ini sudah berada di perairan di Timur Tengah. Militer Amerika mengklaim pengerahan USS Lincoln guna meningkatkan keamanan dan stabilitas regional pasca demo besar-besaran di Iran. Iran sementara itu menyatakan akan meluncurkan serangan antisipasi apabila Amerika Serikat dan sekutunya Israel ikut campur urusan dalam negerinya. Berpangkalan di San Diego, California, USS Lincoln merupakan kapal induk kelas Nimitz kelima milik Amerika Serikat. Kapal ini dinamai untuk menghormati Presiden ke-16 Amerika Serikat dan merupakan kapal kedua di Angkatan Laut Amerika yang menyandang nama tersebut. Sebagai kapal perang terbesar di dunia, kapal induk kelas Nimitz ditugaskan mendukung dan mengoperasikan pesawat tempur untuk misi udara, laut maupun darat. Kapal induk menjalankan arahan dari Kepala Staf Operasi Angkatan Laut yang mengutamakan kesiapan tempur dan operasi ke depan. Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang negaranya. Iran pun mengingatkan akan serangan-serangan sebelumnya yang berakhir gagal. Hal ini ditegaskan Ketua Badan Peradilan Iran, Gholam Hossein Mohseni EJ, yang saat pertemuan dengan para pejabat Iran. Mohseni EJ menyebut keberadaan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah guna mengintimidasi Iran. Namun ia mengingatkan akan kegagalan Amerika Serikat saat berupaya menyerang fasilitas nuklir mereka di tengah konflik Iran-Israel Juni 2025 lalu. Pemirsa, kebakaran hutan Argentina mengalami peningkatan dan terus meluas. Kobaran api yang melintas membuat sejumlah ruas jalan terpaksa ditutup. Kebakaran hutan di Patagonia, Argentina terus menyebar dengan cepat dan menunjukkan peningkatan besar dalam 48 jam terakhir. Kobaran api mencapai Cholila di Provinsi Chubut akibat angin kencang, suhu tinggi, dan kondisi kering. Petugas pemadam kebakaran dan regu sukarelawan berupaya mengendalikan kobaran api dengan bantuan sumber daya darat dan udara. Bahkan 40 petugas pemadam kebakaran pun terpaksa harus mundur karena alasan keselamatan. Api melintasi jalan raya Provinsi 71 dan meluas ke lahan milik perusahaan Benetton, sementara 2 titik api aktif terus berkobar dan memaksa penutupan jalur lalu lintas. Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk menghindari area tersebut, mengikuti instruksi tim darurat dan tetap mendapati informasi terbaru melalui saluran resmi. Kebakaran hutan di Cholila telah menghanguskan lebih dari 20.000 hektar hutan dan padang rumput. Titik api aktif masih tersisa di dekat Puerto Patriada dan Via Lago Rivadavia. Sebuah pertunjukan memukau ditampilkan di berbagai provinsi di utara Cina untuk menyambut musim semi. Lagi di Sikfengnan diterangi dengan pertunjukan bunga api Tati Hua untuk festival musim semi tahun ini. Besi cair dilemparkan ke udara untuk menciptakan percikan api yang kemudian jatuh sebagai hujan emas.
Pemandangan menakjubkan ini mencuri perhatian kerumunan orang yang menonton. Penampilan ini merupakan seni rakyat Tiongkok yang berusia berabad-abad yang menampilkan suasana yang persis sebagai dinasti Tang kuno. Atraksi ini merupakan warisan nasional yang dipentaskan di seluruh provinsi utara, termasuk Hubei, Hunan, dan Shanxi. Informasi lainnya akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama David Silahoy, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Raisa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Pemirsa, harga emas di dalam negeri kembali melonjak hingga menyentuh 3 juta rupiah per gram. Dan kenaikan ini memperkuat posisi emas sebagai instrumen investasi paling aman saat ekonomi global goyah. Data Pegadaian menunjukkan harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik. Dan mereka naik tajam hingga menembus level tertinggi. Tren ini membuat emas semakin berkilau saat investasi lain masih batuk-batuk. Proyeksi jangka panjang menyebutkan harga emas dunia berpotensi menyentuh $10.000 Amerika Serikat per troy ounce pada tahun 2030. Jika terjadi, maka harga emas per gram di Indonesia bisa mendekati 5 juta rupiah atau dompet makin teruji. Para ahli mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dan tidak kalap saat membeli emas di harga yang tinggi. Nah, emas disarankan dibeli secara bertahap menggunakan uang dingin agar nabung tetap waras dan tidak nekat. Ya, kita ke kasus Hogi Minaya pemirsa. Tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Nah, gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota juga sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat Hogi Minaya kini telah diselesaikan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman. Hingga saat ini, Hogi Minaya masih berstatus tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai sepenuhnya. Hogi berharap proses restoratif justice dapat segera rampung tanpa episode tambahan yang melelahkan. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak beda mas. Sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lega lagi semua. Ke informasi lainnya pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi meringankan atas tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS. Selain Rocky, polisi juga memeriksa 2 saksi ahli lain. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya menjelang pukul 10 pagi tadi bersama tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS dan kuasa hukumnya Refli Harun. Rocky Gerung menyatakan siap diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Rocky menanggapi enteng pemeriksaan kali ini dan dengan nada humor. Bahkan Rocky juga tidak membawa berkas apapun. Selain Rocky Gerung, ada 2 saksi ahli yang juga akan diperiksa, yakni Profesor Didit Wijayanto dan Profesor Hamidah. Gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Oke, bagaimana? Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice. Seolah-olah restoratif. Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh. Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh Lu Dr. kenapa sih nanya gue sih banget gitu?
Orang mau lagi di Penelitian ini karena gimana yang menurut disangkanya Pak serius. Rocky? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Pak Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? iya sih asli. Asli. Dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu bukan gimana semua. Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri bahkan Presiden Republik Indonesia. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Ya pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menghadirkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi. Ahok tiba di Tipikor sekitar jam 9 pagi dan begitu tiba, Ahok langsung masuk ke ruang sidang. Rencananya Ahok menjadi saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa anak Riza Khalid, Kerry Andriano Riza. Ahok akan bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.